Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Warga Brebes, Jawa Tengah geger dengan munculnya semburan lumpur di samping jalan tol Pejagan Brebes. Diduga semburan lumpur dampak dari adanya pengeboran pipa gas. Warga Desa Grasak, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan munculnya semburan lumpur di samping jalan tol Pejagan Brebes Kamis malam. Sejumlah pekerja proyek galian pipa gas di areal tol berjibaku membersihkan endapan lumpur yang menutup akses jalan warga. Diduga endapan lumpur setinggi 30 cm ini akibat dampak pembangunan galian untuk pipa gas di sebelah utara tol Pejagan Brebes. Selain itu, bangunan rumah warga pun retak-retak akibat pengeboran ini. Masyarakat memang agak menghilau ya. Seret tadi udah berhenti mas, diimbau kepada masyarakat ya nggak usah panik atau nggak usah apalagi karena tidak berbahaya. Fenomena semburan lumpur ini merupakan kali kedua. Sebelumnya terjadi di halaman rumah warga di Desa Wangadalem pada Selasa lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ratusan emak-emak menyerbu kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat untuk mendapatkan beras gratis bantuan dari pemerintah pusat. Warga rela antri berdesakan dan berjam-jam demi mendapatkan beras gratis di tengah harga beras yang mahal. Kepadatan warga terjadi saat menyerbu pembagian beras gratis dari pemerintah pusat di kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan membawa KTP dan kartu keluarga, warga mendapatkan 2 karung beras dengan total 20 kg. Sejumlah warga mengaku senang mendapatkan beras gratis ini di tengah harga beras yang mahal meski harus berdesakan. Di tengah teriknya matahari, warga rela antri lama hingga berjam-jam demi mendapatkan beras gratis. 1 jam lah. 1 jam. Kenapa bisa lama gitu, Bu? Nggak tahu ya, ada ngantri aja dari depannya juga. Ini dapat bantuan apa aja, Bu? Bansos ya, bansos. Berapa banyak, Bu? 20 kilo. Dengan adanya bantuan ini gimana, Bu, tanggapan Ibu? Ya, alhamdulillah. Terbantu. Iya. Tapi mesti nunggu lama tadi ya? Iya. Berdesak-desakan nggak sih, Bu, tadi, Bu? Apa? Berdesak-desakan nggak tadi? Ya, ada yang berdasarkan. 20 kilo. 20 kilo. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Bu, bermanfaat nggak sih, Bu, dengan adanya bantuan ini? Alhamdulillah. Kenapa bermanfaat, Bu, ini, Bu? Ya kan itu ada bantuan gitu. Kalau saat ini beras mahal nggak sih, Bu? Berapa, Bu? Yang sedang ke 14,5. Yang normal 15,5. Berarti dengan adanya bantuan ini gimana, Bu? Ya alhamdulillah, kebantu gitu. Untuk hari ini, total ada 7.200 warga yang berhak mendapatkan beras gratis dari pemerintah di Kelurahan Ciberem ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, kini pemutaran musik di ruang komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Bila tidak mengikuti aturan, maka pemerintah akan mensanksi pelaku usaha tersebut. Bila sebelumnya kita terbiasa mendengarkan musik saat makan di restoran, kini tak bisa lagi dilakukan. Restoran, kafe, hingga hotel tak lagi memutar lagu-lagu terkini. Lantaran pemerintah mulai memberlakukan aturan pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan nantinya tidak hanya ruang terbuka, platform musik juga akan diharuskan membayar royalti. Kalau itu kan ketentuan undang-undang, ya kan?
Sama nanti itu. Mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu-lagu yang dikenakan royalti tidak hanya lagu Indonesia, tetapi juga lagu internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mulai hari ini pembelian emas batangan di bawah 10 juta rupiah oleh warga bebas pajak. Kini rakyat bisa bernafas lega karena mulai hari ini warga atau perorangan yang membeli emas batangan tidak dikenakan pajak. Bebas pajak ini diterapkan untuk pembelian toko emas resmi, Antam, dan Pegadaian. Namun pembelian tidak boleh melebihi dari 10 juta rupiah. Jika nilai transaksi lebih dari 10 juta rupiah, maka akan dikenakan pajak sebesar 0,25% dari harga pembelian. Sementara itu, pemerintah mengenakan pajak 0,25% untuk pembelian emas impor yang dilakukan oleh Billion Bank atau perusahaan atau pedagang lain. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian emas batangan. Kemudian manfaat yang kedua, beban lembaga jasa keuangan akan berkurang dengan diturunkannya tarif PPh pasal 22 atas pembelian emas batangan oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulian dari yang semula 1,5% ke 0,25%. Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa 100% masuk Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat sampai Minggu pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa begitu. Tersaji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam rumah. Inside Story di Sindo News TV.